Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai atau mengobservasi dengan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah dari UPT SD Negeri 57 Gresik, yaitu Bapak Heri Suarsono, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Heri? Alhamdulillah baik. Pak Rahman gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Ampun ya Pak ya, di sini saya ingin berwawancara tentang yang ada di UPT SD Negeri 57 Gresik. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan moral Bapak? Jadi kalau ada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika atau bukan moral, itu langkah pertama yang terpenting adalah mengidentifikasi masalah-masalah apa. Tentunya identifikasi itu harus dengan fakta. Dan tidak lupa pihak yang terkait itu nanti harus kita mewawancarai dan informasi apa yang menyebabkan kasus-kasus tersebut. Setelah itu nanti baru kita mengumpulkan fakta-fakta, terus tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Dari beberapa tindakan itu nanti satu tindakan yang paling berubah itu nanti yang akan menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pertama kali identifikasi dulu kan. Kemudian Pak, bagaimana menurut Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebenaran? Iya. Tentunya untuk hal seperti itu kan itu ketegasan ya, ketegasan dari seorang pimpinan. Dan jangan lupa kejujuran juga harus perlu berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tetapi kan dengan apa? Dengan cara yang manusiawi agar yang bersangkutan itu bisa memahami kalau kesalahan apa yang dibuat dan bagaimana caranya diselesaikan. Yang penting itu ketegasan dan kejujuran. Ketegasan dari seorang pimpinan dan kejujuran dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. Itu Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya seperti umum saja. Iya, jadi identifikasi dulu, identifikasi. Terus setelah identifikasi nanti itu kita kan menemukan fakta-fakta. Setelah kita menemukan fakta-fakta, langkah-langkah apa? Ketemu dulu sama yang bersangkutan. Kita cari informasi apa yang menyebabkan kasus itu terjadi, mulai dari awal sampai akhir. Tentunya apa? Tentunya perasaan kita itu tidak boleh emosional. Maksudnya emosional memposisikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau nanti ada faktor like and dislike, contoh saya suka dengan Pak Rohman, misalkan suka, maksudnya berteman baik dengan Pak Rohman, itu nanti kalau kita terlalu emosional itu kasus-kasus seperti itu tidak akan terselesaikan. Misalkan kalau kita tidak senang dengan Pak Rohman, misalkan secara nanti pengambilan keputusan itu tidak akan sesuai karena ada faktor like and dislike. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang pertama itu komunikasi, Pak. Komunikasinya itu harus dua arah. Ya. Komunikasinya itu harus dua arah dan sama-sama memposisikan sebagai apa? Sebagai atasan dari pimpinan dan anak buah. Jadi kita itu memposisikan anak buah itu bagaimana sahabat yang disebut atasan seperti itu kan istilahnya kalau komunikasinya dua arah kita kan tahu sebab-sebab terjadinya kasus seperti itu kan latar belakangnya oleh apa itu penting karena kalau kita tidak tahu latar belakangnya itu apa dalam hal mengambil keputusan itu penting. Nah, misalkan
hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Yang pertama itu tentu saja kalau kita sudah akrab ya, tadi yang saya bilang di awal, suka misalkan ya, maksudnya suka itu bukan suka yang dalam tanda kutip ya, memang akrab. Itu terkadang itu yang pada saat yang anak buah kita yang akrab tadi, yang sering kita minta itu keluar itu nanti terkait dengan kasus-kasus seperti itu dilema etika, itu nanti agak ilmu pakil cari sejauhnya ilmu pakil. Nah disitulah ketegasan seorang pimpinan harus mengambil keputusan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika? Ada tempatnya atau sebuah jadwal prosedurnya yang dijalankan oleh Bapak? Kalau saya sih untuk tempat waktu itu kondisional ya, kan ada seperti itu kan apa sifatnya itu insentif, jadi ada masalah apa tempatnya untuk apa itu namanya prosedur ya seperti biasanya verifikasi mengenai fakta yang apa, terus pihak terkaitnya itu kita lihat latar belakangnya gimana, nah, dari fakta dan kita lihat tidak terkait tadi, kita lihat tindakan kita harus identifikasinya ini, identifikasi kita sudah tindakan-tindakan yang bisa divaluasi dari tindakan-tindakan itu kita cari sehingga kita pilih dari semua tindakan yang baik itu. Kemudian adakah faktor-faktor selama ini yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang pertama ya itu satu, itu juga ya, bisa memberi informasi dari beberapa negara. Terus faktor ketegasan dari seorang pimpinan yang paling penting itu emosi yang menyelesaikan, yang diselesaikan itu harus terjaga. Kalau misalkan emosinya naik itu kan tidak layak untuk menyelesaikan masalah. Iya. Karena nanti cenderung apa? Cenderung nanti akan malah punya masalahnya. Kita dari semua yang Bapak sampaikan mempelajari apa yang Bapak petik dari keputusan dilema etika. Iya. Untuk kasus-kasus dilema etika itu kan kita harus membutuhkan kejelian, ya kejelian dalam menyelesaikan. Jadi membangun hubungan baik antara kepala sekolah dan itu jangan terlalu mempengaruhi tindakan apa yang akan kita selesaikan juga dilema etika. Jadi ketegasan dari seorang pimpinan itu adalah kunci. Di samping itu kejujuran, biar fakta-faktanya itu terungkap. Kalau faktanya terungkap nanti kita selesai masalah akan jalan-jalan. Terima kasih ya Pak atas semua yang sudah dijawab. Mudah-mudahan semua juga bermanfaat bagi saya juga. Terima kasih atas waktunya telah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Ini saja wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah UPT Negeri 50 Jeksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik.
Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah Jangan pernah menyerah menaklukkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Rahman Soleh akan merefleksikan hasil wawancara saya kepada kedua kepala sekolah. Adapun hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut, yang pertama adalah cara efektif dalam penyelesaian dilema etika dari dua narasumber yang sangat variatif. Kemudian mencermati kasusnya, mediasinya, musyawarah sesuai prosedur yang ada. Kemudian dari pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dalam wawancara tersebut, insya Allah sudah tidak ada lagi pertanyaan yang mengganjal dari wawancara antara kedua kepala sekolah tersebut. Lalu apa persamaan dan perbedaan hasil wawancara dari kedua kepala sekolah tersebut? Persamaannya adalah cara mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral, faktor yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan, tantangan dalam pengambilan keputusan. Perbedaannya, langkah-langkah dan cara efektifnya yang dilakukan dua kepala sekolah yang berbeda. Kemudian pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika. Lalu kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan, yaitu Bapak Heri Suarsono, karena dalam pengambil keputusan mengutamakan keadilan, mengambil jalan tengah sehingga tidak merugikan masing-masing pihak. Hal ini merupakan trilema. Apa rencana ke depan para pimpinan? Rencananya yaitu dalam menjalani pengambilan keputusan dilema etika, ingin mempelajari cara efektif dan langkah yang tepat dalam memutuskan dilema etika dari para guru penggerak, karena para pimpinan tersebut belum ada yang mengikuti program guru penggerak. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan dikatakan efektif jika mampu menyelesaikan masalah dengan resiko yang sedikit. Kemudian, bagaimana Anda sendiri menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan Anda, murid Anda, dan kolega guru-guru Anda? Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan murid atau rekan guru dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang saya akan mulai dari sekarang jika menemukan dilema etika. Untuk kejelasan suara, tulisan, dan video, saya menggunakan font huruf yang beraneka supaya dalam pembaca atau melihat dari video saya itu bisa langsung mengetahui dan menarik dan bisa dilihat dengan seksama. Adapun durasi waktunya saya sudah uji dan saya sudah tinjau isi dan materi yang saya sampaikan. Itu saja dari refleksi hasil wawancara dua kepala sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.